warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayuzamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Nurul Anam, para ustazah, ibu-ibu hajjah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Durus Fikih yang ketiga. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang sholat sunnah yang namanya sholat sunnah Id. Id itu artinya hari raya. Di antara sholat sunnah memang ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah, bahkan hukumnya tidak disunnahkan. Sholat yang tidak dianjurkan berjamaah misalnya sholat qobliyah. Ibu pernah qobliyah jamaah bu? Nggak ada. Ba'diyah sunnah juga tidak dianjurkan jamaah. Begitu juga duha. Ibu pernah sholat sunnah duha jamaah? Pernah nggak bu? Enggak, tidak dianjurkan. Kalaupun memang ada, itu tetap tidak dianjurkan. Artinya dengan alasan-alasan tertentu. Walaupun juga tidak ada yang melarang. Nah, di antara sholat sunnah ada juga yang dianjurkan berjamaah, seperti sholat sunnah tarawih. Tarawih itu khusus di bulan Ramadan. Nah, yang sedang kita bahas berikut ini adalah sholat sunnah yang namanya sholat sunnah Id. Id ini hari raya. Sholat sunnah Id ada dua macam. Ada sholat sunnah Idul Fitri, ada sholat sunnah Idul Adha. Pembahasan di sini tentang hukum sholat sunnah yang kemarin sudah kita bicarakan. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Waktunya kapan? Waktunya mulai dari terbitnya matahari sampai zuhur, itu sudah boleh dilaksanakan jam 7:30 atau jam 7 atau bahkan lebih siang lagi, jam 9:30 boleh. Yang penting belum zuhur karena waktunya panjang. Nah, yang berikut ini kita akan bahas tentang minimal pelaksanaan sholat Id. Ibu pernah nggak sholat Id sendirian? Bu, waktu COVID kali lagi isolasi mandiri. Padahal COVID kan sempat kita COVID lebaran ya, mana sepi, nggak ada yang ngasih angpau, salaman juga nggak boleh nempel, dari jauh begini aja. Itu namanya COVID. Ya, sholat Idnya nggak ada di masjid, tutup semuanya masjid. Musola juga tutup. Nah, sholat Idnya bagaimana? Sendiri boleh. Sholat Id atau sholat hari raya sendiri boleh. Itu batas minimal. Karenanya di sini dikatakan oleh musannif, oleh pengarang, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallu sholatil idaini an tusalliya rakaataini
kaba'diyatid dhuhri wa akmaluha antusollia. Itu yang enak antusolla saja, itu antusolla rok'ataini jama'atan yukabbiru fir rok'atil ula sab'an ba'da takbiratil ihram wa du'ail istiftah wa qabla ta'awud wa fir rok'ati tsaniyati khamsan ba'da takbiratil ihram. Ya? Oh iya, ba'da takbiratil qiyam. Berarti ibu nggak ngantuk kalau gitu. Saya yang ngantuk. Ba'da takbiratil qiyam. Iya, ba'da takbiratil qiyam. Aqallu sholatil id. Aqallu sholatil id, yang paling sedikit atau minimal sholat hari raya pelaksanaannya antusolla, dilaksanakan sholatnya itu rok'ataini 2 rakaat kaba'diyatid dhuhri, seperti ba'diyah zuhur. Sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat, ya kayak begitu aja, kayak kita melaksanakan ba'diyah zuhur. Ibu kalau sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat ya begitu, nggak ada tambahan apa-apa udah. Ya nggak ada tambahan takbir, nggak ada tambahan doa-doa yang lain seperti sholat ba'diyah. Sebagaimana sholat sunnah umumnya ya 2 rakaat gitu. Ini paling sedikit. Jadi dalam kondisi tertentu kita tidak bisa sholat Idul Fitri atau Idul Adha berjamaah, lalu kita sempatnya sendiri, boleh ibu sholat sendiri. Di mana? Di depan TV sambil lihat Masjidil Haram. Kan soalnya itu rada duluan kita kan ya, 4 jam. Di sini udah jam 10, di sana baru takbir, supaya rasanya kayak di Masjidil Haram, padahal mah depan TV. Ibu sholat id sendiri boleh. Waktunya udah jam berapa? Waktunya udah jam 9:30 boleh, karena masih waktu. Nah kalau mau sholat id sendiri, maka batasnya batas yang minimal atau batas yang paling sedikit, dan itu sudah dianggap sah dan dapat kesunatan. Bagaimana gambarannya? Gambarannya seperti sholat ba'diyah zuhur. Allahu Akbar, dan dalam takbiratul ihram hati kita niat usolli sunnatan li idul fitri atau usolli sunnata idul fitri rakaataini lillahi ta'ala. Jadi saat kita takbiratul ihram, hati kita, aku sholat idul fitri 2 rakaat karena Allah, sunnah karena Allah. Jadi udah sebagaimana sholat biasa, baca iftitah, baca fatihah, baca suratnya kuliah kulhu juga nggak apa-apa. Jadi itu udah hasil kesunatannya, jadi udah dapat pahala sunat. Ini minimal pelaksanaannya seperti sholat sunnah umumnya, yaitu 2 rakaat tanpa tambahan apa-apa. Nah kalau yang sempurnanya bagaimana? Sempurnanya seperti yang kita praktekkan di masjid-masjid pagi-pagi, itu sempurnanya seperti itu pelaksanaannya. Jadi yang sudah kita amalkan di dalam Idul Fitri maupun Idul Adha, hari raya pagi-pagi, itu dasarnya atau sumbernya ada di kitab ini. Ini sumber dari pelaksanaan yang paling sempurna. Ya masa iya lebaran cuma setahun sekali atau setahun 2 kali, kita ngambil yang minimal. Ya paling enggak kita ambil yang lebih sempurna dengan cara jamaah. Sholat Idul Fitri ini termasuk sholat yang dianjurkan berjamaah, sama seperti tarawih dianjurkan berjamaah. Beda dengan duha atau beda dengan rawatib ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, beda. Tapi kalau sholat sunnah id ini dianjurkan berjamaah. Nah gambaran yang sempurna antusolliya wa akmaluha, dan yang paling sempurna pelaksanaan sholat id, yang paling sempurna pelaksanaan sholat id antusolla rakaataini, dilaksanakan sholatnya 2 rakaat jama'atan berjamaah, yukabbiru, dia bertakbir Allahu Akbar, tentangnya takbir fi rakaatil ula, di rakaat yang pertama, sab'an, 7 kali. Dia melantunkan takbir di rakaat pertama 7 kali,
Kapan itu posisinya? Ba'da takbiratul ihram, ba'da takbiratil ihrami, setelah takbiratul ihram. Wa du'ail istiftahi, dan setelah doa istiftah, kadang disebut iftitah juga. Wa qabla ta'awudhi, dan sebelum ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini takbir tambahan di rakaat pertama. Wa fir rakaati tsaniyati, dan pada rakaat kedua hendaklah orang yang sholat id itu bertakbir khamsan 5 kali. Ba'da takbiratil qiyami, setelah takbir berdiri. Ba'da takbiratul qiyami, setelah takbir berdiri. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Dalam sholat ada 2 macam takbir. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbir intiqal artinya takbir perpindahan rukun. Takbiratul ihram cuma 1, pertama kali Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, dan itu hukumnya fardu, wajib. Ibu sholat, ibu angkat tangannya Allahu Akbar, tapi Allahu Akbarnya gak kedengaran, gak sah. Karena takbiratul ihram itu rukun, fardu, dia wajib terdengar, minimal terdengar sama telinga kita sendiri. Sholat apaan bang tadi? Nggak takbir nggak apa? Dalam hati saya batal bang, dalam hati nggak sah. Takbiratul ihram wajib kedengaran, minimal kuping kita yang dengar. Ini namanya takbiratul ihram yang wajib. Selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Takbir ruku Allahu Akbar, takbir sujud Allahu Akbar, ada panjangan soalnya kan dari diri ke sujud. Takbir duduk Allahu Akbar, takbir sujud lagi Allahu Akbar, takbir diri Allahu Akbar, dari sujud mau diri, takbir berdiri. Nah selain takbiratul ihram tadi ada takbir ruku, ada takbir sujud, ada takbir diri. Ini namanya takbiratul intiqal atau takbir pindah. Kita pindah dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Kita pindah dari berdiri ke ruku, pindah dari i'tidal ke sujud, pindah dari duduk ke sujud, pindah dari sujud ke berdiri. Namanya takbir pindah, bahasa Arabnya takbir intiqal. Takbir intiqal ini hukumnya sunnah. Kalau ibu mingkem aja mingkem lagi sholat, tahu-tahu turun, tahu-tahu diri, tahu-tahu turun lagi sujud, ibu mingkem aja nggak apa-apa. Tapi makruh, bagusnya Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Hanya hukumnya memang takbir intiqal ini tidak wajib. Takbir intiqal ini hukumnya sunnah. Kalau yang tadi takbiratul ihram hukumnya wajib dan terdengar, wajib terdengar. Nah pembahasan sholat id ini perlu saya kasih gambaran tadi, ada takbir ihram, ada takbir intiqal. Karena dalam sholat id ada tambahan takbir. Dalam sholat id setelah takbiratul ihram, setelah baca iftitah dan sebelum baca ta'awudz, maka disunnahkan takbir 7 kali. Gambarnya seperti ini. Allahu Akbar. Sambil lihat bu, takbiratul ihram itu hatinya harus niat. Aku sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah. Kalau jadi makmum 2 rakaat, makmuman lillahi ta'ala. Harus tuh hatinya. Kalau hatinya nggak niat batal, karena niat itu di hati, bukan di lisan. Kalau di lisan hanya menuntun. Jadi dalam hati itu harus ada rentek atau harus ada maksud bahwa saya melaksanakan sholat. Tanpa niat semua ibadah tertolak. Udah selesai 20 rakaat sholat tarawih misalnya bu, udah selesai 20 rakaat, begitu ditanya sholat apaan bang tadi, abang niat nggak? Enggak, saya mau ikut-ikutan aja, orang pada nungging saya nungging, orang pada sujud saya sujud. Nggak sah sholatnya karena nggak ada niat gitu, nggak ada maksud untuk melaksanakan sholat. Jadi harus ada maksud yang namanya niat dalam takbiratul ihram ini. Nah setelah takbiratul ihram dalam sholat id, Allahu Akbar, langsung doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jangan baca ta'awudz.
Karena doa iftitah itu luput atau terlewat, artinya terlewat, nggak usah dibaca, hilang kesunatannya kalau udah terlanjur ta'awudz. Allahu Akbar. Kalau udah terlanjur ta'awudz, nggak usah doa iftitah. Ta'awudz itu kan untuk mulai baca Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Ayatnya begitu. Kalau kamu mau baca Al-Qur'an, baca ta'awudz. Maka doa iftitah nggak usah ta'awudz. Gambaran dalam sholat id, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa wasilah wa ma ana nasyinna sholati nasuki wa ana minal muslimin. Nah setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar. Jangan baca ta'awudz dulu, karena ta'awudz nanti baru nempel di Fatihah, baru nempel setelah Fatihah. Saya ulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa sampai selesai wa ana minal muslimin. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah. Sampai yang ketujuh, Allahu Akbar, bismillah. Ta'awudz juga sunnah, boleh. Alhamdulillah, tapi sir aja kalau jadi imam, ta'awudznya pelan aja. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ta'awudz itu nempel sama Fatihah. Ta'awudz itu jangan direndengin, jangan digandengin dengan doa iftitah. Ini saya sampaikan karena memang aturannya begitu, dan juga terlihat jelas tadi di naskah kitab tadi. Qabla ta'awudzi du'ail istiftah wa ba'da du'ail istiftah wa qabla ta'awudzi. Kalau mau ta'awudz nempel di Fatihah. Jadi sebelum ta'awudz itu adanya takbir. Nanti selesai takbir 7 baru bismillahirrahmanirrahim baru. Jadi jangan ada ta'awudz antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, antara doa iftitah dengan takbir pertama, kedua sampai ke-7 jangan ada ta'awudz. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir alhamdulillah wa anna minal muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ke-7 Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung begitu. Jelas Bu ya? Jadi takbirnya jangan dipisahkan dengan ta'awudz. Nah, dalam pembahasan kitab-kitab yang lebih panjang atau lebih luas, disunnahkan antara takbir kita baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Rakaat pertama berapa Bu? 7. Allahu akbar. Udah selesai 7 nggak usah subhanallah, karena yang disunnahkan antara takbir. Udah selesai 7 Allahu akbar, langsung ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Jadi tadi kesimpulannya dalam rakaat pertama, habis takbiratul ihram langsung iftitah. Habis iftitah langsung takbir, yang namanya takbir 7 kali. Nanti selesai takbir 7 kali baru ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rakaat pertama, 7 takbirnya. Kemudian rakaat kedua takbirnya 5 kali setelah takbiratul qiyam, setelah takbir berdiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung aja udah. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat kedua. Jadi rakaat pertama berapa Bu? 7. Rakaat kedua 5. Dan selesai dari takbir yang 7 dan yang 5 itu langsung di situ baru ada ta'awudz untuk baca Fatihah. Jangan pisah dengan ta'awudz, karena kalau udah ta'awudz udah luput, artinya sudah kesunatannya sudah hilang, udah lewat aja. Kalau orang udah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah nggak usah baca iftitah, nggak usah baca iftitah. Jadi iftitah, jadi ta'awudz hanya ada nempel di Fatihah, menjelang Fatihah.
Ini kesempurnaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau mau cara sempurna, maka ada takbir tambahan. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram ada 7 takbir. Rakaat kedua setelah takbiratul ihram ada 5 takbir. Nah, tidak hanya sampai di situ, kesempurnaan sholat Id. Setelahnya wa ayyahtubal imamu, dan seorang imam atau imamnya khotib berkhutbah, imamnya berkhutbah ba'daha setelah sholat Id. Khutbataini, dengan 2 khutbah. Yukabbiru fil khutbatil ula, si imam bertakbir dalam khutbah yang pertama tis'an, 9 kali. Wa fithaniyati, dan dalam khutbah yang kedua sab'an, 7 kali. Ini pelaksanaan Idul Fitri Idul Adha yang sempurna. Sholatnya tadi ada tambahan takbir, rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Selesai sholat, kalau mau sempurna selesai sholat ada khutbahnya. Dan disunnahkan yang khutbah adalah yang tadi jadi imam. Bu, jadi yang khutbah yang tadi jadi imam, kesunatannya satu paket khutbah itu si khotib adalah imam tadi. Begitu juga dalam sholat Jumat itu sunnahnya yang imam adalah yang barusan khotib. Jadi bukan dibagi, ini imam sendiri, ini khotib sendiri. Ya kalau sekarang ada bagi-bagi, ya itu mah ya itu musyawarah atau kesepakatan DKM-nya aja. Tahu DKM, Bu? Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, itu kesepakatan DKM-nya aja, dibagi-bagi. Supaya apa? Supaya khotib gak diborong semuanya amplopnya. Jadi ada amplop khotib, ada amplop imam. Baik-baik ketuker. Karena beda amplop khotib sama amplop imam. Itu sesuai dengan ini kesepakatan aja. Tapi sunnahnya memang yang khutbah adalah si khotib barusan dalam sholat Jumat. Dalam sholat Id dibalik, yang khutbah adalah si imam barusan, karena pelaksanaannya sholat dulu, si imam mengimami sholat atau memimpin. Nah setelah itu turun, setelah itu naik, imam naik mimbar, baru melaksanakan khutbah. Ini khutbah, 2 khutbahnya. Dimana dalam 2 khutbah itu, dalam 2 khutbah hari raya atau khutbah Id, khotibnya mengucapkan takbir 9 kali di khutbah pertama. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan seterusnya. Yang penting tadi ada takbir 9. Nanti selesai takbir, astagfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Selesai khutbah pertama, khotib duduk sejenak, bangun lagi melaksanakan khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua dimulai juga dengan takbir. Takbirnya 7. Kalau yang pertama tadi berapa, Bu? Ya, berapa? 9. Takbir pertama dalam khutbah berapa? 9. Dalam khutbah kedua takbirnya 7. Khotib duduk sejenak, setelah itu bangun lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, asyhadu an la ilaha, dan seterusnya. Itu takbir di awal khutbah Id. Beda sama khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat nggak ada takbir banyak-banyak gitu. Tapi dalam khutbah Id ini diawali dengan khutbah pertama diawali dengan takbir 9 kali, khutbah kedua diawali dengan takbir 7 kali. Dan memang untuk khotib disunnahkan banyak-banyak bertakbir. Jadi di antara satu tema udah jeda, dia pengen bahas tema yang lain, atau di tengah-tengah khutbah dia boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, jangan pada makan. Saya kagak makan di atas mimbar. Hadirin sekalian, nanti di rumah boleh makan nastar, misalnya begitu. Jangan lupa ketupatnya yang pedas.
Namanya lebaran kan khutbahnya makan lebaran. Boleh diperbolehkan di tengah khutbah itu banyak-banyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini pelaksanaan yang sempurna dalam sholat Id. Jadi setelah 2 sholat yang takbirnya ada tambahan 7 dan 5, nanti dilanjut khutbah. Khutbahnya 2. Khutbahnya 2. Ini khutbahnya 2 juga beda sedikit dengan khutbah Jumat. Di khutbah pertama takbirnya 9, di khutbah kedua takbirnya 7. Ini pelaksanaan yang sempurna sebagaimana kita ikut di masjid-masjid di sini ya, di kampung kita. Itu yang sudah kita amalkan setiap pagi hari raya, itulah di masjid-masjid, itu pelaksanaan yang sempurna. Ini sudah benar-benar bagus pelaksanaannya. Kalau kita pengen melaksanakan yang sempurna ya seperti itu ya. Kalau kita pengen yang minimal ya boleh seperti sholat biasa. Masih bingung misalnya, Ustaz masih bingung saya sholat sendiri, kalau harus 5 takbir, 7 takbir, 5 takbir, ya udah sholat biasa aja. Yang penting niatnya sholli sunnata idul fitri atau sunnata idul adha boleh. Ini pelaksanaan sholat idul fitri adha yang ditambah dengan khutbah. Jadi boleh nggak sholat idul fitri tanpa khutbah? Boleh. Boleh nggak sholat idul fitri khutbah tapi khutbahnya cuma sekali? Boleh juga, karena hukumnya tidak wajib, itu hanya sempurnanya saja. Ada beberapa masjid yang sholat idul fitri khotibnya ya cuma 1 aja, kayak ceramah. Jadi selesai khutbah pertama doa, udah nggak ada khutbah kedua. Boleh nggak? Ya boleh aja sih, karena itu batas yang sempurna tadi yang sedang kita bahas. Ini adalah batas yang paling sempurna. Kalau ada yang lebih, kalau ada yang kurang atau tidak sesempurna itu, maka tetap diperbolehkan. Ini akmaliyah atau yang sempurnanya yang barusan kita bahas. Sunanul Idaini, kesunatan-kesunatan dalam 2 hari raya, insya Allah kita lanjutkan di pembahasan yang mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.